Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami peserta sarjana tersebut. Pada malam ini kita akan melakukan podcast bertemakan tentang salah satu core values dari ASN yaitu akuntabel. Adapun kelompok kami ada Pak Rafid, ada Ibu Aulia, dan ada Pak Fadil, saya sendiri Ibu Musyrifah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Semoga kedepannya juga akan sehat-sehat terus ya Bapak Ibu. Ya baik, langsung saja. Di malam ini kita akan membahas 4 topik pembahasan tentang materi akuntabilitas. Yang pertama itu tentang potret pelayanan publik di negeri ini, kemudian tantangan layanan publik, strategi menghadapi hambatan layanan publik, dan yang terakhir itu bagaimana sih layanan yang ideal bagi birokrasi di Indonesia. Mungkin langsung saja yang pertama, bagaimana tanggapan tentang potret pelayanan publik di negeri ini. Mungkin bisa Pak Rafid. Ya, terima kasih banyak Bu Mustika. Jadi kalau kita ngomong tentang potret pelayanan publik Indonesia ini, kayaknya di negeri kita tercinta ini kita tidak melihat mendiskreditkan yang lain, cuman banyak ketidakpuasan yang kita rasakan. Mungkin saya bisa ngambil contoh beberapa ketidakpuasan mungkin yang biasa dirasakan oleh masyarakat, terutama diri saya sendiri. Sebenarnya ini sekalian curhat sebenarnya. Yang pertama mungkin kita bisa lihat masih banyak instansi yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. Prosedur pelayanannya juga kadang terbelit-belit, sangat menyusahkan kita sebagai pengguna pelayanan publik. Nah, misalnya kita mau buat perizinan ya, kita mau buat perizinan. Ini kan kita perizinan sekarang satu pintu ya. Cuman itu pintunya kayaknya satu pintu tapi banyak jendela gitu. Jadi kadang kita mau izin, contohnya aja kita mau buat sertifikat tanah gitu ya. Kadang kita masih seharusnya mungkin di Badan Pertanahan, tapi ternyata Badan Pertanahan juga di daerah ada dua. Ada Badan Pertanahan yang di bawahnya pemerintah daerah, ada juga Badan Pertanahan yang langsung dibawa oleh Kementerian atau BPN. Jadi prosesnya masih sangat ribet. Kadang kita masih di over lagi ke PU, ke PU tata ruang untuk melihat itu semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya suratnya yang kedua ini waktu pelayanannya. Jadi kita ini kadang dilayani dengan waktu yang sangat tidak efisien. Jadi misalnya saya pernah dulu itu mau hanya sekedar memprint akte kelahiran. Kalau sekarang enak ya barcode ya. Tapi kalau dulu kan akte kelahiran masih ngeprint. Jadi untuk sekedar ngeprint akte kelahiran aja itu saya bisa nunggu sampai 3-4 jam di Dukcapil hanya untuk memprint satu lembar akte kelahiran saja. Gitu. Jadi bayangkan waktu yang terbuang sangat banyak, dan kalau misalnya kita di nomor antrian kita panggil kita nggak ada masuk, itu kita dianggap kita nggak bisa langsung masuk gitu. Jadi kita harus mengantri ulang lagi. Jadi banyak hal yang untuk waktu ini memang sangat masyarakat kita ini sangat wanti-wanti gitu. Terus yang ketiga, keterampilan petugas dalam melayani. Jadi banyak petugas yang mungkin ya pada saat pelayanan kadang pakai komputer pun masih belum paham gitu. Jadi dia masih menanyakan lagi ke seniornya atau bagaimana. Jadi kadang kita greget sendiri. Kadang kalau bisa kita aja deh di situ ya supaya lebih cepat gitu. Kadang kita ngomongin seperti itu. Padahal ya seharusnya mereka tuh di situ untuk mempercepat. Tapi kembali lagi ke waktu tadi ya. Tapi karena keterampilan mereka itu jadi pelayanannya jadi nggak baik. Terus yang keempat, ini yang kemarin coach kita sempat bilang. Jadi banyak petugas yang tidak ramah gitu. Sikapnya, cara bicaranya, terus cara memberitahukan sesuatu itu nggak ramah. Jadi yang awalnya kita pingin mungkin semenit atau 2
menit itu sebenarnya sudah selesai, atau ya inilah 10-15 menit selesai itu, tapi kita ngerasanya itu kayak 3-4 jam di situ. Karena mereka yang sangat mungkin mukanya judes, tidak senyum, terus kalau ngomong marah-marah gitu ya, kayak jadi akhirnya kita pun jadi bad mood sebagai masyarakat. Ya mungkin 4 itu bisa mewakili kali ya potret kehidupan pelayanan publiknya kita di Indonesia. Halo Bu Musrifah. Ya, baik. Jadi menurut pandangan para Rafid ini bahwa potret pelayanan publik di negeri kita ini masih kurang memuaskan di kalangan masyarakat ya Pak. Ya, bagaimana tanggapan Ibu Aulia dan Pak Fadil, apa mengalami hal yang sama, masih kurang puas dengan potret pelayanan publik di negara kita? Kalau saya sendiri sih sudah agak ya, agak belum puas, tapi baru menuju, masih agak. Karena kalau masih ada yang namanya fotokopi EKTP kok difotokopi. Ya. Terus yang lain-lain juga yang masih harus menulis form dan segala macam, materai juga masih, apalagi sekarang sudah ada materai elektronik, tanda tangan juga sudah bisa dikasih barcode ya, tanda tangan oke lah mungkin, tapi untuk materai waduh ini nih materai ini. Tapi ya saya harap kedepannya mungkin ya lebih, pemerintah saya kira sudah berusaha untuk lebih baik. Sisa orang yang di bawah-bawahnya lah, struktural yang di bawah-bawah juga yang ikut berusaha, percuma juga kalau presiden, pemerintah pusat genjar-genjar, baru yang di bawah leha-leha. Ya, saya kira seperti itu sih tanggapan saya. Jadi kira-kira menurut Pak Fadil tantangannya apa saja nih Pak, tentang tantangan layanan publik? Tantangannya pertama itu seperti yang saya bilang tadi, pemerintah itu sudah berbenah diri. Meskipun bisa diakui kalau apa yang disebutkan Pak Rafid tadi itu sebenarnya masih bisa kita temukan, apalagi kalau di instansi-instansi atau di pemerintah daerah yang bukan yang pusat ya, atau bukan di pusat kota misal, masih bisa kita temukan beberapa. Saya kira pemerintah yang saya sebutkan tadi sudah berusaha, namun tantangannya kita itu, seperti yang kita ketahui terkait orang dalam, jurusan yang dicari semua orang, jurusan orang dalam, terkait orang dalam ini kan sudah mulai diberantas oknum-oknumnya, entah itu dalam bentuk teguran, mutasi, atau yang lain. Nah, tantangannya kita sebagai ASN ini adalah tantangan terkait moral dan perilaku. Bagaimana supaya kita tidak tergoda lagi. Misal ada oknum yang ingin mengembalikan ke keadaan sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin KTP bisa jadi 1 hari, atau yang sebelumnya dibilang sama Bapak fasilitator kita bisa mungkin jadi dalam beberapa jam. Nah, mungkin tiba-tiba ada oknum yang ingin mengubah. Wah, bagaimana nih kalau kita kasih di prosedur selesai 1 hari, jalur ekspres, atau di prosedurnya selesai 1 minggu, jalur ekspresnya bisa selesai 1 hari beberapa jam, tambah 500.000, waduh, atau tambah 100.000. Nah, kita tidak boleh tergoda, meskipun memang kalau kita pikir ya ada jutaan misal penduduk, 1 juta saja, kita kalikan berapa saja, wah, pundi-pundi uang, cuan. Ya. Nah, tapi kita tidak boleh tergoda di situ. Tidak boleh tergoda. Itu tantangannya ASN. Tidak boleh tergoda oleh godaan-godaan oknum. Kemudian tantangannya yang kedua ya jelas memperbaiki dan meningkatkan yang ada. Kalau sebelumnya mungkin masih beribet-ribet, orang menulis kertas, capek, banyak isi form, tanda tangan. Nah, kita kasih bagaimana supaya masyarakat atau warga itu mungkin tinggal online, mengklik, datang, tinggal ambil. Atau datang mungkin tinggal tanda tangan, atau malah kayak sebelumnya saya pernah mengurus SIM, betul sekali SIM. Nah, ini hebat sekali SIM ini.
Jadi saya mengurusin semua online, dikirim langsung ke rumah. Tertulis malah Polda Metro Jaya. Wih, langsung SIM dari pusat. Nah, saya kira itu tantangannya. Pertama, tidak terjebak godaan oleh oknum-oknum yang ingin mengembalikan ke keadaan zaman purba. Kedua, memperbaiki. Ketiga, meningkatkan. Saya kira itu. Iya. Jadi mungkin salah satu tantangan terbesar juga karena masih banyaknya pungli ya Pak. Pungli di negeri kita ini bisa dibilang hampir di setiap instansi atau tempat-tempat itu bisa marak terjadinya pungli. Iya, itu tadi penjelasan dari Pak Fadil tentang kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang terjadi di pelayanan publik. Terus untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kira-kira bagaimana nih Bu Aulia tentang strategi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi di pelayanan publik? Baik Ibu, kalau dari pendapat saya pribadi, strategi yang paling utama sebelum tentunya salah satu strateginya juga yaitu memperbaiki kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik. Tapi ada hal penting yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, yaitu bagaimana menanamkan pola pikir atau mental positif bagi yang memberikan layanan publik. Seperti beberapa oknum-oknum yang masih melakukan pungli itu, yang paling penting yang pertama adalah bagaimana memperbaiki pola pikir atau mental berpikir positifnya terkait memberikan pelayanan publik, bagaimana bisa memegang teguh prinsip employer branding kita, yaitu bangga melayani bangsa. Seperti itu. Kemudian selain memperbaiki pola pikir, lanjut kita ke memperbaiki sarana prasarana yang akan digunakan dalam pelayanan publik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana nantinya kita sebagai ASN berkomitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan publik secara tanggung jawab dan berintegritas. Saya rasa itu Ibu 3 poin penting. Ya, jadi itu tanggapan Ibu Aulia tentang strategi kita ya, bagaimana supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan atau keluhan-keluhan di masyarakat tentang pelayanan birokrasi kita. Nah, kemudian ada juga nih kira-kira layanan yang ideal bagi birokrasi kita itu seharusnya seperti apa? Nah, tadi tuh kita sudah dengar penjelasan dari Pak Rafid, Pak Fadil, Ibu Aulia tentang tanggapan masing-masing tentang pelayanan publik. Mungkin dari kita ada yang masih merasa kurang, mungkin juga ada yang masih merasa ya sudah terwakilkan. Jadi menurut saya pelayanan birokrasi kita ini ya mungkin ya pemerintah yang di tingkat atas mungkin itu sudah bersusah payah atau sudah baik dalam penentuan peraturan dari pelayanan publik. Namun tetap saja ada oknum-oknum nih yang seperti Pak Fadil tadi bilang, yang di bawah-bawahnya ini masih melanggar dari aturan-aturan sehingga munculnya stigma atau tanggapan dari masyarakat bahwa pelayanan publik di negara kita itu masih kurang baik seperti itu. Jadi ya untuk menimbulkan atau mewujudkan layanan yang ideal bagi birokrasi kita ya kembali lagi ke strategi yang disebutkan dari Ibu Aulia bahwa kita sebagai pelayan publik harus pertama mengutamakan kejujuran, ramah, cekatan, sigap dalam menerima keluhan-keluhan dari masyarakat agar masyarakat juga percaya dengan kita sebagai stakeholder atau sebagai orang-orang di birokrasi di negara kita. Mungkin itu saja tanggapan dari saya juga tentang mengenai bagaimana untuk mewujudkan layanan yang ideal di negara kita. Mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Ibu tentang podcast kita yang kita bahas malam ini tentang pelayanan publik.
Mantap. Nice. Sekira sudah tidak ada, sudah sangat lengkap. Ya, jadi kembali lagi ya kepada pribadi masing-masing kalau masalah berbicara tentang pelayanan publik. Ya baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja bincang-bincang kita tentang pandangan kita mengenai layanan publik di negara kita. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan untuk diri kita pribadi dan juga dapat diambil hikmahnya oleh teman-teman yang menonton podcast kita malam ini. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.